Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat dan siap untuk belajar hari ini. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk selalu berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan kemudahan pemahaman kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini kita akan memulai pembelajaran tema 3, tokoh dan penemuan pada subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan materi rangkaian listrik. Tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran, kita dapat mengetahui dan memahami komponen-komponen listrik dan fungsinya, serta sifat-sifat dari rangkaian listrik seri. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Berikut beberapa contoh peralatan elektronik. Ada senter, lampu, dan televisi. Untuk tambahan pengetahuan, siapakah tokoh yang menemukan listrik? Dia adalah Michael Faraday. Rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat listrik yang dihubungkan dengan sumber listrik menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan arus listrik. Contoh sumber listrik seperti baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, sumber listrik. Yang kedua, konduktor atau penghantar listrik. Dan yang ketiga, alat listrik atau saklar. Agar lebih jelas, perhatikan gambar yang nampak. Di sini dapat kita lihat ada komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik beserta fungsinya. Kita dapat lihat di sini ada saklar. Saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik. Berikutnya, batu baterai. Batu baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Yang selanjutnya, kabel. Kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Kemudian dapat kita lihat lampu. Lampu di sini berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Jenis rangkaian listrik. Berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, rangkaian listrik dibedakan menjadi dua, yaitu terbuka dan tertutup. Dapat kita lihat rangkaian listrik yang terbuka tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur alurnya terputus, atau dapat kita lihat tanda merah yang merupakan saklar itu terbuka. Jadi tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup. Nampak pada layar, di sini gambar yang menunjukkan rangkaian listrik tertutup, yang mana saklar itu tertutup sehingga arus listrik dapat mengalir. Nah, di sini jalur alur listrik dapat terhubung karena kondisi saklarnya yang tertutup, sehingga dapat mengalirkan arus listrik. Nah, sekarang kita lihat di sini rangkaian tertutup itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama rangkaian seri dan yang kedua rangkaian paralel. Selanjutnya kita bahas rangkaian seri. Nampak pada gambar sebuah rangkaian listrik yang merupakan rangkaian seri. Dengan melihat gambar tersebut, kita dapat menyebutkan ciri-ciri dari rangkaian seri. Yang pertama, disusun secara seri atau berurutan. Yang kedua, arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang ketiga,
Jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Dan yang keempat, nyala lampu redup, baterai akan lebih cepat habis. Nah, di sini ada kelebihan dari rangkaian seri. Yang pertama, kabel penghantar yang digunakan lebih sedikit. Yang kedua, biaya membuat rangkaian lebih murah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video membuat rangkaian listrik secara seri. Halo anak-anak kelas 6 semuanya. Kali ini Ibu akan mencoba mempraktekkan membuat rangkaian listrik secara seri. Untuk membuat rangkaian listrik secara seri, sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Seperti nampak pada gambar, di sini Ibu menyiapkan yang pertama ada papan atau kardus bekas. Yang Ibu gunakan adalah kardus bekas. Kemudian dudukan baterai, 2 buah lampu beserta dudukannya atau fitting lampu. Kemudian Ibu gunakan batu baterai, yang digunakan hanya 2 batu baterai saja. Selanjutnya 1 buah saklar. Kemudian kabel kurang lebih Ibu beli 2 meter. Dan yang selanjutnya lakban, double tip, dan gunting. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alasnya. Yang dipergunakan ini adalah kardus bekas ya, boleh juga menggunakan papan. Siapkan saklarnya, bentuk saklarnya seperti ini. Nah, dan siapkan juga ini kabelnya. Kabelnya boleh dibagi dua, dibelah dua ini dengan menggunakan gunting ya, sehingga membagi menjadi 2 bagian. Nah, kemudian ini gunting supaya tembaga yang di dalamnya yang merupakan konduktor itu dapat terlihat. Nah, sehingga plastik yang menutupi tembaga ini terbuka terlepas sehingga dapat terlihat seperti ini. Kita bagi menjadi 2 bagian, dan tembaga yang sebagai konduktor ini, penghantar listrik, kita sambungkan ke salah satu bagian dari saklar. Jadi di sebelah sini kita masukkan. Setelah kita pasang kabelnya kepada saklar, nah bagian ujung ini kita sambungkan ke lampu, yaitu dudukan lampunya seperti ini. Kita masukkan, nah satu persatu kabel. Nah ini kita masukkan ke dalam dudukan lampu ya. Kemudian untuk yang terakhir kita sambungkan pada bagian dari dudukan baterai. Kebetulan Ibu menggunakan dudukan baterai ya, sebenarnya tidak menggunakan dudukan itu bisa, tinggal seperti ini kita pasang dan kita lakban langsung ya, supaya tidak lepas ya. Nah seperti ini bisa karena Ibu menggunakan dudukan baterai, sehingga Ibu tinggal memasangnya seperti ini. Jangan sampai salah, yang bagian adapternya itu merupakan belakangnya ini ya, yang dipasangnya seperti ini. Nah seperti ini. Nah kemudian kabel atau tembaga yang sudah dikelupaskan bagian karetnya, kita sambungkan dengan yang kabel yang
bagian lampunya. Seperti ini kita sambung seperti kita mengikat. Ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Nanti kita akan rapihkan. Ya. Kita rapihkan menggunakan selotip ya, supaya lebih rapi. Kalau ada selotip yang bening bisa digunakan selotip yang bening. Nah, ini hasil dari rangkaian listrik yang disusun secara seri. Nah, kita lihat di sini maksud dari disusun secara seri, susunannya itu dilakukan secara berurutan ya, atau sejajar. Nah, tidak ada cabangnya, makanya dinamakan rangkaian seri. Nah, di sini dapat kita lihat, dapat kita identifikasi jika lampu ini dinyalakan dan salah satu lampunya kita matikan, maka lampu yang lainnya pun akan ikut mati ya. Nah, jika kita nyalakan kembali, nah ini akan menyala keduanya. Kita dapat melihatnya di sini cahaya pada lampu yang nampak ini redup ya untuk rangkaian seri. Di sini arus listrik yang mengalir dari sumber listrik yaitu baterai. Batu baterai ini mengalir melalui konduktor kabel yang di dalamnya ada tembaga ini. Ini mengalir pada setiap lampu sama besarnya ya. Nah, inilah yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.